Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Tri Nurhayati, saya pengajar praktik di CGP kelas Bapak Ibu pada hari ini. Kebetulan kita akan membahas di loka karya ketiga, yaitu sebentar saya share screen dulu ya. Di loka karya 3 ini yaitu peran pemimpin dalam pembelajaran, seperti itu. Tujuan dari loka karya ini adalah diharapkan nanti Bapak Ibu semua sebagai calon guru penggerak akan mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar, seperti itu. Apa saja sih sebetulnya yang akan kita lakukan? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu. Monggo silakan salah satu dari Bapak Ibu CGP ini bisa memimpin doa. Silakan Pak Hasan mungkin yang akan memimpin doa. Silakan Pak Hasan, monggo. Oh ya, terima kasih. Mari rekan-rekan sebelum mulai acara loka kali ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga acara pada hari ini bisa lancar ya dan bermanfaat bagi kita semua. Apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan pada hari ini? Nanti juga kita akan praktik integrasi tentang kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar dan nanti ada penutup. Tapi sebelum kita memasuki pada acara yang inti, setelah kita pembukaan berdoa tadi dan perkenalan serta menyampaikan tujuan dari kegiatan loka karya ketiga ini, ada beberapa kesepakatan yang akan kita sepakati bersama dalam komitmen belajar. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu tidak terkendala, maka diharapkan bisa menyalakan kamera karena kebetulan loka karya ketiga ini kita dalam kondisi atau dalam keadaan daring ya. Jadi diharapkan nyalakan kamera ketika pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya maksimalkan chat yang ada pada Jimit pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu ingin menyampaikan satu dan lain hal, bisa melakukan raise hand di pertemuan ini, baru kemudian bertanya. Kemudian kalau untuk mencerminkan atau menggambarkan bagaimana perasaan Bapak Ibu pada pagi hari ini, saya ingin Bapak Ibu menunjukkan dalam bentuk benda yang ada di sekitar. Ya. Cukup ya, sudah ketemu ya? Coba monggo Ibu Rumi. Terima kasih Putri hari ini ya. Langsung aja ini saya memegang apa yang ada di depan saya itu adalah kacamata. Ya, apa gambarannya? Karena untuk saya itu ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk menunjukkan kerja saya untuk melihat, mengamati dan mencermati. Seperti halnya pagi hari ini, saya akan melihat, mencermati dan mencari informasi dan mendapatkan ilmu yang akan dipelajari bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Putri. Amin, amin. Iya, wah bagus sekali cerminan dari gambaran pada perasaan Ibu Rumi hari ini. Kelihatannya ya, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, Bu Nufus. Pakai benda apa Ibu Nufus hari ini? Saya memegang dompet Ibu Tri. Oh iya, apa artinya itu dompet itu? Ini artinya saya siap menyimpan ilmu yang nanti siap di-share sama Putri. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih sekali ya. Tadi Bapak Ibu sudah memperlihatkan gambaran dari benda yang mencerminkan tentang keadaan atau kondisi Bapak Ibu hari ini. Nah, saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu dalam memahami peran penting pembelajaran KSE. Nah, indikatornya pakai apa? Pakai angka. Jadi pemahaman Bapak Ibu tentang pentingnya pembelajaran KSE dalam pembelajaran ini, saya ingin ditunjukkan dalam bentuk angka. Angka dari 1 sampai 10. Bapak Ibu bisa menunjukkan di chat kita, ya Bu Hotima 7. Pentingnya KSE dalam pembelajaran. Ini berapa? Bu Rumi juga 7. Coba kita lihat ya. Dalam sebuah pembelajaran, kadang kita mendapati gambar seperti yang ada di layar ini. Coba ada yang mau menunjukkan tangan apa sih maksud dari gambar tersebut? Putri dan rekan-rekan yang menurut saya arti dari gambar tersebut adalah anak-anak itu sedang mengikuti pembelajaran pada awalnya, kemudian pembelajaran kan dari jam 7 sampai jam 12 kalau sekolah dasar. Ya. Terkadang itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkadang anak bosan, kemudian merasa pusing, cemas, dan sebagainya terhadap materi yang kita berikan. Begitu Putri. Ya, tadi penjelasan dari Bu Hotima itu betul ya, tentang kondisi anak yang merasa tidak senang atau membosankan, seperti itu. Dan ternyata kondisi ini bisa atau bisa terjadi dalam pembelajaran kita. Padahal sebetulnya dalam pembelajaran kompetensi sosial emosi, yaitu kita ada yang mengenal dengan mindfulness. Mindfulness, ini saya mungkin bacanya agak salah ya, atau mungkin ada yang kurang pas. Coba Pak Hasan ini bisa dibacakan, diterjemahkan ini apa Pak Hasan? Mind itu pemikiran yang ini ya, fullness. Penuh? Ya. Oh iya, berarti iya. Berpikir secara
penuh atau secara penuh, kesadaran penuh ya, ya, kesadaran penuh ya, iya. Jadi mindfulness ini adalah kalau dalam proses pembelajaran sosial emosional, ini adalah kesadaran penuh muncul saat seseorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan secara terbuka terhadap situasi kondisi. Jadi dari kondisi kesadaran penuh itu, maka diharapkan nanti anak akan melakukan yang namanya latihan mendengar dengan sadar, kemudian bisa melihat dengan sadar, terus kemudian juga pernah melakukan yang namanya praktek stop, ya, berhenti sejenak, kemudian menarik nafas, kemudian mengamati, dan selanjutnya melakukan kegiatan lagi. Itu berapa ya yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah lakukan. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran KSE ini Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau menerapkan di kelas. Coba Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam chat ini. Linknya saya kirim dulu, nggih. Monggo, ini ada Jamboard. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada yang sudah pernah melakukan ice breaking setelah anak itu berdiskusi dengan bentuk refreshing. Terus kemudian ada yang melakukan relaksasi dengan musik. Iya, bagus-bagus sekali ya. Mungkin ada yang mau mengelaborasi untuk hasil apa yang sudah dituliskan. Bu Hotimah, silakan Bu Hotimah menjelaskan apa yang sudah dilakukan di kelas untuk kegiatan KSE ini. Ya, terima kasih Putri atas kesempatannya. Kebetulan saya adalah kelas 6 di sekolah dasar mengajarnya. Pernah mempraktikkan pembelajaran KSE dengan teknik stop. Mengapa saya memilih teknik stop? Karena bisa dilakukan oleh seluruh siswa sehingga seluruh siswa bisa merasakannya. Dan dampak dari kegiatan pelaksanaan teknik stop ini adalah anak kembali berkonsentrasi, Putri. Walaupun tidak 100% ya, dari awalnya merasa bosan, terus akhirnya dia kembali lagi menaikkan tingkat konsentrasinya, dan alhamdulillah pembelajarannya menjadi lebih fokus. Begitu Ibu. Iya. Bagus sekali ya, bagus sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Hotimah. Ya, silakan Bu Rumi, monggo Bu Rumi untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Putri. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman. Untuk yang pernah saya lakukan di kelas itu, kan biasa kita tuh kalau misalnya lagi mengajar di kelas, apalagi kalau jam siang, anak-anak suka nggak konsentrasi. Nah, biasanya saya melakukan kegiatan relaksasi dengan menggunakan musik yang biasanya yang saya putar itu musik klasik. Sambil saya bantu dengan relaksasi untuk beberapa menit, dan setelahnya saya melihat anak-anak sudah refresh kembali, dan ini memunculkan motivasi untuk belajar kembali. Dan anak-anak biasanya suka karena mungkin ada pengaruh ke ininya mungkin ya, psikologisnya ketika mendengarkan musik-musik yang klasik-klasik itu. Ya, demikian pengalaman saya Putri, terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi Ibu, dan ternyata dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Rumi dan Ibu Hotimah, ternyata anak bisa menjadi rileks seperti itu. Berarti dari kegiatan KSE ini menurut Bapak Ibu CGP semua, apakah berdampak bagi sosial emosi dari anak? Apakah menjadi emosi anak menjadi lebih baik, sosialnya juga semakin baik, konsentrasi dan fokusnya menjadi baik? Saya minta tanggapannya lewat chat, monggo dituliskan. Ya, Bu Cahayatun Nufus, sosial emosi anak baik, tujuan pembelajaran akan menjadi lebih tercapai, seperti itu. Ya. Atau pentingnya pembelajaran sosial emosi ini ternyata berdampak baik ya bagi kondisi anak secara pribadi. Sangat berpengaruh, kata Bu Rumi, baik terhadap psikologi murid, hal ini akan berdampak pada tujuan pembelajaran. Ya. Bagus. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan, pembelajaran sosial kompetensi sosial emosi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas, ternyata mempunyai dampak yang sangat baik terhadap kondisi sosial emosi anak, fokus anak, konsentrasi anak dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih meningkat. Dari kegiatan kita awal sampai saat ini, Bapak Ibu mungkin mau merefleksikan apa yang sudah kita lakukan sebelum kita akhiri untuk proses pembelajaran kali ini. Silakan, Bu Rumi, untuk refleksi kita hari ini. Baik, saya akan mencoba untuk merefleksikan apa yang saya dapatkan hari ini, bahwa ilmu tentang diferensiasi maupun KSE itu akan sangat berpengaruh untuk tugas-tugas kami sebagai pendidik. Dan saya juga jadi mengetahui bahwa peserta didik itu perlu disiapkan kondisinya terkait sosial maupun emosinya, karena akan berdampak pada tujuan pembelajaran. Kemudian perasaan saya hari ini sangat senang mengikuti paparan materi dari Putri, dan ini menjadi motivasi kami semua, motivasi saya terutama untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE pada kelas saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rumi. Itu tadi adalah refleksi dari kegiatan kita hari ini. Setelah ini saya akan mengirimkan untuk link Padlet. Nanti Bapak Ibu setelah selesai pembelajaran, setelah saya tutup, saya mohon untuk bisa mengirim atau menuliskan tentang apa yang saya tanyakan di dalam Padlet tentang refleksi pada hari ini. Bapak Ibu CGP hebat, pada hari ini saya ingin mengakhiri untuk pertemuan Lokakarya 3, dan kita akan bertemu lagi nanti di Lokakarya 4 karena kita sudah terbatas waktunya.